Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dengan channel kita TJKT Muhata. Kali ini saya akan membahas bagaimana penyelesaian soal ujian kompetensi. Nah, ini yang jadi bahan acuan untuk anak-anak SMK yang sedang membahas tentang ujian kompetensi, tapi ini khususnya paket 2. Oke, paket 2 ya. Langsung saja kita lihat soalnya. Saya scroll ke bawah. Nah, ada daftar peralatan di sini macam-macam ya. Ada PC, laptop, smartphone dan lain-lain lah sampai di sini. Kemudian di sini ada teknis bagaimana konfigurasinya sampai dengan selesai. Terus lagi saya scroll ke bawah. Oke. Kali ini yang akan saya bahas detail adalah tentang topologinya saja. Kenapa? Karena kita membuat sebuah acuan soal kalau tidak melihat topologi, sama aja bohong gitu. Di sini ada sebuah topologi yang akan saya bahas. Seperti inilah bentuknya ya. Bisa dilihat sendiri oleh mata. Nggak mungkin pakai kaki, pakai mata ya lihatnya. Ada satu buah komputer di ujung sini, kemudian ada switch atau hub, ada wifi di sini atau wireless biasa, bahasa keren kita tuh wifi biasanya. Kemudian di sini ada HP di bawah sini ada laptop terhubung ke printer. Masing-masing interface perangkat ini mereka saling terhubung. Tuh, terhubung dengan apa? Dengan kabel dong. Kalau pakai tali memang tarik tambang. Dengan kabel. Kabelnya apa? Nah, karena yang kita bahas adalah jaringan, yang kita gunakan adalah kabel UTP, jaringan. Tapi di sini tipenya yang kita gunakan pakai yang strike gitu. Karena tipe jaringan LAN UTP ini terbagi menjadi 2. Ada strike, ada cross. Kali ini kita gunakan yang strike saja. Kenapa? Karena strike tersebut menghubungkan perangkat yang berbeda atau device-device yang berbeda. Jadi ini pakai kabel apa? Yang PC ke switch ini pakai strike. Kemudian ini yang wireless ke hub, ini strike juga. Terus ini apa? Laptop ke switch, ini juga strike. Berarti 3 kabel ini pakai strike. Terus smartphone gimana? Smartphone kan dia terhubung pakai wifi. Nah, artinya dia tidak menggunakan kabel. Oke ya, disimak seperti ini untuk teknis pembuatan kita nanti. Langsung saja kita langsung praktekkan ke segi fisiknya. Nah, kita buat segi fisiknya. Kalau sudah paham, tolong disimak lagi ini ya. Oke, kita langsung ke arah fisik nih. Yang telah kita bahas sebelumnya topologi ya. Sekarang kita langsung ke fisik. Sebelum kita membuat ke fisik, saya akan memperkenalkan peralatan yang akan kita buat. Nah, sesuai dengan topologi ya. Di sini ada satu unit PC. PC ini namanya PC 1. Nah, yang sebelah sana, sebelah sini ada PC 2. PC 2 berarti kita menggunakan PC 2, tidak menggunakan laptop, hanya menggunakan PC atau komputer. Karena sama saja, nggak jauh beda. Kemudian ada wireless. Nah, ini kita gunakan wirelessnya atau wifi-nya. Oke. Sekarang setelah ada wireless ada lagi. Ada dong. Apa itu? Nih. Ada hub atau switch. Tuh. Hub atau switch ini yang tugasnya nanti sebagai terminal penghubung ya antara perangkat-perangkat device itu ya. Tuh. Oke. Kemudian setelah itu ada lagi. Ada apa itu? Nah, di sini untuk terakhir akan saya bahas lagi. Di sini ada lagi yang terakhir ada printer. Nah, ini printer yang kita gunakan untuk mengecek hasil apakah berhasil atau tidak setelah kita konfigurasi. Terus ada apa lagi? Ada handphone. Handphone untuk kita gunakan terkoneksi pada wifi di sini nanti.
Simak terus ya. Setelah paham semua nama-nama alatnya, sekarang kita akan membuat pengkabelan. Oke. Penguji akan menyediakan 2 buah kabel. Nah, ini 2 buah kabel, akan disediakan 2 buah kabel ya. Kemudian akan disediakan pula di sini ada konektor RJ45. Ada 5 unit. Karena kan kita buat 2 kabel 2 unit 2 unit. Ini bonus. Kalau ada yang salah bonusnya ini, gitu. Perangkat toolnya apa aja yang akan kita gunakan untuk membuat kabel? Ada ini. Namanya tang crimping. Untuk mengkrimping ini supaya dia nyatu dengan kabel. Kemudian nih ada yang lebih keren lagi nih. Ada gimbot nih. Salah, bukan gimbot ya. Ini namanya tester. Tester network kabelan. Nanti kita gunakan ini untuk mengecek berhasil atau tidak pembuatan kabel. Oke. Lanjut. Kita akan langsung terjun ke fisiknya nih, buat kabel dahulu. Sebelum membuat kabel, silahkan berdoa dulu supaya nggak gemeteran begini nih. Biasanya buat kabel nih gemeteran begini karena ditengokin sama penguji terus. Nah, ini ada 2 kabel nih, saya buat aja. 2 kabel ini kita buat semuanya strike. Ini strike 1, ini strike 2 ya. Sekarang kita buat, saya ambil gunting, saya buka dulu kayak kupas ininya. Strike. Nah, sudah saya kupas. Kemudian saya kelupas begini. Nah, kemudian saya potong. Krek. Kita sama ratakan ya. Untuk urutannya silahkan disimak di pelajarannya. Urutannya begini. Oren putih, oren ya, atau bisa juga disebut putih oren lah. Kalau saya oren putih oren. Nah, kita buka dulu gini, kita uraikan oren putih oren. Kemudian saya ambil lagi di sini hijau putih hijau ya. Tuh. Hijau putih biru, maaf salah. Belum ngopi nih. Hijau putih biru. Terus saya ambil lagi biru putih hijau, yang terakhir coklat putih coklat. Baru saya gempet dengan tangan seperti ini. Kita sama ratakan ya. Nah, kita sama ratakan. Kemudian saya tekan pakai tangan kiri begini. Terus kita gunting ujungnya. Nah, kan sudah sama rata. Jangan dilepas ini. Lalu kita tancapkan konektornya. Seperti ini ya, jangan kebalik ya. Nah, begini. Tancapkan begini. Set. Nah, kan sudah tertancap. Kalau sudah tertancap, kita upayakan kabel ini dia terlihat di ujung konektor. Supaya bahwa kabel ini sudah masuk gitu ya. Setelah masuk seperti ini, jangan dilepas begini, ditahan begini, kabelnya ditahan dengan kabel dan konektornya, terus kita cari krimpingnya. Nah, begini, kita dorong sekuat-kuatnya tenaga, kemudian kita klik. Nah, setelah diklik sudah selesai begitu. Kemudian ini ujung yang B kita buat juga sama. Nah, kalau di sini dia orennya belah sini, belah ujung yang B di oranye juga harus belah sini gitu. Jangan berlawanan arah. Kalau dia berlawanan arah dia tidak akan terkoneksi gitu karena kabelnya salah jalur. Begitu ya. Setelah kalau kurang paham saya akan buat saja nih. Kalau kurang paham saya buat saja. Ini yang ujung B ya. Tadi yang kita buat ujung A kan. Sekarang yang ujung B. Nah, saya potong pelan-pelan saja kalau di saat kalian membuat. Karena di sini kita gunakan alat-alat yang sangat tajam-tajam sekali ya, setajam-tajam hatimu, menusuk jantungku. Aset. Nah, di sini sama saja urutannya. Kita ambil oranye putih. Sini kita ambil oranye putih oranye, kemudian saya ambil lagi di sini hijau putih biru. Nah, di biru. Terus setelah itu apa lagi? Biru putih hijau, coklat putih coklat. Sama aja dia kayak urutan yang A tadi. Baru kita penyet-penyetkan begini supaya penyet dia. Penyet maksudnya biar supaya rata gitu. Supaya rata begini. Terus kita crimping. Oke. Upayakan dilihat lagi. Sebelum di crimping lihat lagi. Oranye putih oranye, hijau putih biru, biru putih hijau, coklat putih coklat. Sudah ya. Baru kita samakan. Untuk menghubungkan konektornya samakan. Kalau dia sebelah A belah kiri, di sini juga sebelah B belah kiri juga. Nah, begini. Nah, tancapkan lagi. Baru kita pantek secara pelan. Nah,
seperti yang saya bahas pertama tadi. Terus kita crimping. Oke, selesai. Selesai kan? Nah, udah selesai. Setelah selesai, baru kita testing dengan yang namanya tester. Nah, ini namanya tester ya, tester digital. Apa yang harus kita tester? Ya kabel dong. Kalau bakwan kita makan gitu. Hidupin dulu nih. Kita hidupin di sini, klik. Nah, dia keren, sudah pakai digital kita sekarang ya. Sebelum kita coba, kita colokkan dulu ini ke yang kecil ya. Yang kecil. Nah, terus sebelahnya kita colokkan ke sini ke yang WAN, WAN ya. Jangan ke sini yang WAN ya. Oke, sudah tertancap semua dua-dua, maka akan bunyinya tuh, seperti itu bunyinya. Nah, terus kita pencet ini. Fire. Nah, kayak main tembakan itu kan, fire. Kita pencet fire, klik. Nanti dia akan menguji coba. Nah, dia sudah ada keterangan R dan M. R 1 sampai 8, M 1 sampai 8. Artinya ini sudah benar semua. Kalau dia nomornya ngacak berarti salah. Begitu aja. Kemudian kalau sudah benar kita matiin lagi. Selesai. Oke. Lanjut, kita akan melakukan pembuatan topologinya, menghubungkan perangkat-perangkat seperti gambar awal topologi yang saya jelaskan. Dengan apa? Dengan kabel yang sudah kita buat tadi. Nah, ini 2 sudah jadi ya, kabel 2 tadi. Kemudian serta ada kabel dari bawaan WiFi-nya. Jadi 3. Sebelum kita memulai melakukan penghubung antara perangkat-perangkatnya, kita siapkan dulu. Oke, di sini ada switch. Lalu kita hubungkan switch. 1, kita hubungkan lagi. 2, kita hubungkan lagi. 3. Nah, ada 3 kabel yang terhubung pada switch. Ya. Kemudian, setelah terhubung pada switch, saya hubungkan lagi 1 kabel ke wireless atau WiFi ya. Ingat, hubungin wireless atau WiFi, dia jangan lewat WAN, tapi lewat LAN 1 atau LAN 2. Lewat LAN 1 atau LAN 2, jangan lewat WAN. Ingat, karena lewat WAN, dia harus membutuhkan koneksi DHCP otomatis atau WAN. Jadi kita tancapkan di LAN 1 atau LAN 2 saja, boleh yang mana aja, yang ini nih. Sudah. Sisa 2 kabel lagi nih. 2 kabel ini kita hubungkan ke PC 1. Nah, di sini kita hubungkan ke PC 1. Ada 1 kabel lagi. 1 kabel ini lalu kita hubungkan ke sini. Ke PC 2. PC 2 ini nanti yang terhubung printernya. Oke ya. Kita hubung ke sini PC 2. Sudah? Nah, kalau sudah dia tidak akan hidup. Tidak akan terkoneksi sampai besok pagi juga. Karena apa? Karena belum colokin kabel listriknya nih. Colokin dulu ya. Nah, kalau tidak dicolokin tidak ada listriknya. Ini powernya Totoling 5 volt ya. Masukkan ke sini. Ini powernya hub tempeling. Terus nyolokinnya kemana? Ke hidungnya. Hidung sini nih. Nyolokinnya ke listrik dong. Mana listriknya ya? Oke, kita colokin ke listrik. 1, 2. Semua sudah terhubung ya? Agak dijauhin ininya, kameranya. Saya jelaskan dikit. Port 1 terhubung pada WiFi, port 2 pada hub terhubung pada PC 2, port 3 dia terhubung pada PC 1. Boleh pilih yang port apa aja terserah, mau ngacak juga nggak apa-apa, mau ngacak ke sini juga terserah, nggak apa-apa. Yang terakhir, ada apa lagi? Printer. Oke. Printer ini saya akan hubungkan di PC nomor 2 atau di topologinya pakai laptop dia. Kalau kita pakai PC aja deh. Kita hubungkan ke sini sambil saya taruh sini deh. Oke. Dia butuh apa aja? Listrik, guys. Kita colokin listrik sini. Nah, penghubungnya ke PC2 laptop itu pakai apa?
pakai kabel USB. Kita cari colokan USB di sini. Di mana posisinya? Sekarang ini dia. Kita colok. Setelah semua dilakukan, hidupkan printernya. Hidup ya. Oke. Jadi beginilah bentuk sebuah topologinya yang akan kita ujikan nanti. Posisi perangkat harus dalam posisi hidup semua. Kalau tidak hidup berarti dia mati, gitu inisialnya. Oke, beginilah. Silakan disimak topologinya. Saya ulangi lagi. Dari switch terhubung ke WiFi, wireless ya. Kemudian dari switch lagi terhubung ke PC 2. Dari switch lagi terhubung ke PC 1. Nah, kemudian printer kemana? Printer ke PC 2. Nah, ke sini. Tuh. Boleh mau PC1, PC2 boleh, nggak apa-apa, terserah mana aja yang maunya. Mau di situ juga bisa, di sini juga bisa, tergantung konfigurasinya. Oke, begitu yang fisik yang akan kita buat tentang topologinya. Langsung saja kita bahas konfigurasinya. Tolong disimak teman-teman semua, kalau supaya kalian tidak ketinggalan tutorialnya. Ya, disimak satu persatu, jangan di skip. Kalau di skip nanti ketinggalan. Nah, sebelum kita masuk konfigurasi ke softwarenya, pastikan wireless atau WiFi ini dalam kondisi bawaan pabrik, sudah di reset. Nah, kalau belum kita reset dulu, begini cara resetnya ya. Kita tekan ini, nah tekan, jangan dilepas sampai lampunya berkedip cepat. Tunggu saja sampai berkedip cepat. Nah, kalau dia berkedip cepat dilepaskan saja. Nanti dia langsung screen-nya hidup semua. Layarnya tuh screen-nya. Oke, berarti sudah terreset. Setelah sudah terreset, kita konfigurasi di PC nomor 1. Kita konfigurasi di PC nomor 1 ya. Di PC nomor 1 itu tidak ada printer ya. Oke, sekarang kita konfigurasi di PC nomor 1. Oke, setelah kita reset WiFi tadi, sekarang kita konfigurasi softwarenya ya. Konfigurasi softwarenya ini melalui komputer PC1 atau PC2 juga bisa, terserah ya. Jadi begini, ini saya gunakan konfigurasi WiFi-nya pakai PC1 ya. PC1 itu dia tidak terhubung printer. Kita cek dahulu di sini, di gambar internet ini, gambar dunia ini ya, bola dunia, open network and sharing setting gitu ya. Kemudian di sini klik change adapter option. Oke, nanti dia muncul ini nih, keterangan interface-nya, LAN-nya. Jadi yang terhubung pada WiFi kita adalah Ethernet ini. Ini sudah terhubung. Kalau dia tidak terhubung, maka di sini ada gambarnya X gitu, X ya. Sebelum kita konfigurasi, ini upayakan klik kanan dulu, Properties, TCP/IP4. Oke, di sini harus posisi dalam Optane. Otomatis ya, harus di Optane, bawah juga di Optane. Tidak ada IP. Dikosongkan saja, semua harus klik otomatis. Kenapa? Karena kita harus mendapatkan IP-nya secara DHCP lewat WiFi sesuai dengan soalnya. Oke? Oke. Nah, setelah itu untuk ngeceknya gini, klik kanan, status, detail. Tuh, dia sudah dapat alamat IP secara otomatis. Dari mana dapatnya? Dari WiFi. Tuh, dia dapatnya 192.168.0.1. Oke. Baru kita konfigurasi. Konfigurasinya lewat Chrome ya. 192.168.0.1. Oke. Nah, dia masuklah dari awal. Saya masukkan admin login. Nah, seperti ini kan tampilan awal ya. Langsung di next, kemudian di next lagi. Di sini kita next lagi, ada pengaturan nama WiFi-nya atau SSID-nya, nama wireless-nya. Kita buat nama peserta masing-masing. Contoh, ini pesertanya atas nama Kokom misalkan ya. Sandinya mengikuti soal. Kalau sandi di soal itu 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Nah, itu. Kemudian next. Terus login passwordnya. Login password ini yang untuk kita login awal tadi. Masukin aja deh, samain aja. Admin, huruf kecil semua ya. Kemudian next. Setelah itu done. Oke, kita tunggu
sampai ini 100. Ini belum selesai konfigurasi wifi-nya ya. Belum selesai. Setelah ini kita ada pembuatan alamat IP-nya, menyesuaikan segmen supaya sama. Nah, gitu. Tunggu dulu, dia lagi proses loading sampai 100. Oke, nah kalau dia sudah loading sampai 100, maka akan masuk pengaturan seperti ini. Jangan keluar dulu, kita ada konfigurasi lagi tambahan. Masuk ke Advanced, nah di sini ya, Advanced. Kemudian kita arahkan ke Network, ya. Setelah di Network, kita pilih LAN. Oke ya, LAN. Kenapa saya pilih LAN? Karena di sini IP-nya akan kita buat sama satu segmen. Berapa IP-nya? Saya buat di sini ya, IP-nya ya, 192.150. Nah, sesuai kan sama soal? .3. Nah, hostnya berapa nih? Kita cek soal dulu nih. PC1 dia pakai 3.1. PC2 dia pakai 3.5. Di sini kita pakai 3.2. Oke. Terus klik. Nah, bisa ya. Ini aja yang kita isi IP address aja, maka yang di bawah di sini DHCP-nya akan mengikuti. Terus di apply. Tunggu lagi, dia lagi proses loading nih, tunggu sampai 100 lagi. Tunggu sampai loading, dia nunggu sampai 100. Tahan dulu, santai, jangan gupek. Biarkan dia loading dulu. Tunggu sampai selesai. Kalau sudah selesai baru kita lanjut konfigurasi. Oke ya, selesai ya, sudah sampai 100 ya. Terus kita keluarkan aja di sini, keluarkan. Nah, lanjut setelah selesai kita konfigurasi, kita cek WiFi ini apakah terhubung ke handphone atau tidak. Kemudian kita cek langsung lewat handphone. Nah, hidupkan WiFi-nya. Di sini banyak nama WiFi, cari namanya peserta kalian masing-masing. Tadi kita kan buatnya WiFi ini namanya Kokom. Nih saya konekkan ke Kokom. Sandinya 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Ikuti. Nah, maka dia akan terkoneksi seperti ini. Terkoneksi langsung ke WiFi-nya. Dengan kita cek di ujung sini, di tanda seru ini. Nih, di tanda seru ini kita klik satu kali. Arahkan ke bawah, alamat IP. Kalau alamat IP di sini dia harus posisi 192.150.3 sekian. Ya, harus sama yang kita buat tadi. Kalau sudah begitu, selesai. Selesai, kita tutup. Kita langsung konfigurasi sharingnya. Oke ya, lanjut. Kita akan melakukan sharing ya. Ini sudah hampir selesai, kita sudah 75% konfigurasinya, hampir selesai. Kita lanjut sharing. Sekarang kita akan konfigurasi PC1 dan PC2. PC1 dan PC2 membuat sebuah alamat IP-nya secara statik. Jadi, di sini saya lagi di posisi PC1 ya. PC1 saya klik di sini, open network and setting, kemudian di sini change adapter option. Seperti biasa kita input alamat IP. Klik kanan, properties, TCP/IP protokol 4. Nah, di sini kita inputkan alamat IP-nya. PC1 berapa dia? PC1 dia pakai 192.150.3.1. 192.150.3.1. Kemudian tab. Nah, ada lagi enggak? Nah, di sini ada gateway-nya dia pakai 3.1. Kita inputkan aja deh di bawah sini gateway-nya. Nah, di sini tadi 192.150.3.1. Kemudian oke. Terus oke. Nah, ini di PC1 ya. Setelah itu, PC1 kita sudah isikan alamat IP, kemudian kita buat workgroup-nya harus sama. Workgroup itu nama grup jaringannya harus sama. Bagaimana caranya? Klik saja di sini di Explorer ya, cari di TIS-PC. Nah, di sini TIS-PC ini klik kanan, Properties. Setelah kita masuk ke dalam pengaturan PC ini, ke sini
System Protection. Atau di sini juga bisa Advanced System Setting. Kita pilih ke sini aja deh. Advanced System Setting. Klik. Oke, dia langsung masuk ke sini nih. Arahkan ke komputer name. Komputer name ke Cheng ya. Cheng artinya kita akan membuat Cheng. Oke. Ini komputernya kita kasih nama PC1. PC1 ya. Kemudian nah di sini yang katanya tadi workgroupnya harus sama. Contohnya PC1 dan PC2 dia harus sama. Ini PC1 saya buat belajar. Oke ya. Saya klik oke. Oke, kemudian oke. Kemudian close. Nah, di sini dia minta notifikasi restart aja, restart now. Lanjut ke PC yang nomor 2. Sekarang saya sudah berada di PC nomor 2 ya. Karena yang tadi kita PC yang pertama, sekarang PC nomor 2. Kita inputkan juga dengan cara yang sama, open network and sharing setting. Di sini masuk ke change adapter option. Kemudian saya klik lagi di Ethernet ini, lakukan dengan cara yang sama seperti PC1 ya. Ini PC2. Saya masuk ke sini. Kita inputkan IP-nya sesuai dengan soal 192.150.3.5. Oke, saya cek soalnya. Kalau di PC yang nomor 1 itu dia pakai IP. Nah, dia PC nomor 1 dia pakai 3.1. Sekarang yang PC2 begini, PC2 kita inputkan dia pakai 3.5. Nah, gini ya. Ini PC2 ya, 192.150.3.5. Tab, kemudian tab lagi di bawah, isikan gateway-nya sama seperti PC1, 150.3.1. Tuh. Kemudian oke. Setelah itu kita lakukan lagi pergantian nama workgroupnya. Nah, nama workgroupnya dari sini lagi, dari Explorer, Windows Explorer lagi. Klik kanan pada disk PC ini, Properties. Nah, arahkan lagi ke sini, Advanced System Setting. Nah, arahkan ke sini Computer Name lagi. Ini di PC2 ya, Ceng. Nah, ini kita rubah jadi PC2, workgroupnya harus sama. Ya, ini PC2 ya, workgroupnya harus sama, belajar. Oke, sekarang setelah kita konfigurasi semua, diuji coba, di testing apakah semua perangkat sudah terkoneksi atau belum. Caranya kita ping ya. Kita uji cobanya lewat PC1 dari PC nomor 1. Langsung ke start sini, tulis CMD kemudian enter. Nah, nanti dia muncul seperti ini ya. Saya ulangi lagi ya. Dari start sini tulis CMD kemudian enter. Kita ping satu persatu. Sekarang kita coba ping PC1. Ping 192.150.3.1. Nah, ini ada di PC1 ya, IP-nya ya. Enter. Oke, dia kalau sudah muncul ujungnya TTL 128 atau berapa gitu, dia sudah terkoneksi. Ini sudah terkoneksi ya. Sekarang kita ping lagi ke PC2 nih. Tetap di PC1 kita ngepingnya, kita nguji koneksinya ke PC2. Ping 192.150 berapa PC2 IP-nya? 5. Ya kan, PC2 kan 5, berarti kita inputkan 5. Enter. Sudah terkoneksi juga ya. Nah, yang terakhir, kita tes koneksi ke Wi-Fi-nya. Nah, ke Wi-Fi atau ke wireless. Ping 192.150.3. Berapa IP yang kita buat tadi di LAN Wi-Fi-nya? 2. Nah, ini kita buat 2 tadi ya. Nah, kita buat 2. Enter. Oke, sudah terkoneksi semua ya. Kalau sudah terkoneksi semua seperti ini, berarti sudah berhasil, sudah 95%. Artinya, kita tinggal sharingnya lagi. Oke ya, sudah berhasil semua ya. Saya ulangi lagi, ini yang 3.1 punya PC1. Kemudian di sini 3.5 punya PC2. Kemudian kita ping lagi di sini 3.2 punya WiFi. Sudah terkoneksi, kemudian kita langsung konfigurasi sharingnya. Oke, sekarang kita akan uji coba konfigurasi yang kita lakukan dari awal step sampai akhir. Apakah semuanya berhasil atau tidak?
Di sini sudah ada tertera, ini PC1 ya. PC1 terhubung pada printer ya. Nah, PC1 terhubung pada printer. Sebelah sini, ini PC2 untuk kita uji coba ya. Ini PC2 untuk kita uji coba. Uji coba sharing antara PC1 dan PC2. Langsung kita ke PC1 yang terhubung ke printer. Ini kita sharing. Klik kanan ya. Di data C, local disk C, kita buat folder. Folder apa aja terserah. Saya buat di sini my dokumen. Oke ya. Setelah kita buat, kelihatan nggak nih? Nah, setelah kita buat ini folder tadi my dokumen, saya klik kanan, properties, sharing. Nah, ini ada tahapan sharing ya. Share, kemudian di sini di paling ujung sini ini klik, kemudian pilih everyone. Nah, terus add, jangan di share dulu. Di sini kita pilih dulu, kita rubah. Read ini kita jadi read atau write ya. Dia bisa membaca dan menulis. Kemudian klik share. Oke, sudah ya. Folder sudah kita share. Kemudian kita buat lagi satu buah dokumen biodata. Dari mana? Kita buat dokumen biodata dari Microsoft Word. Di sini kita cari Microsoft Word mana? Saya tulis aja di sini Word. Nah, ini. Saya tulis biodata. Selamat, konfigurasi UKK kalian telah sukses. Oke, ini saya simpan ya, Ctrl S, atau di sini saya simpan dari file, saya save as. Saya simpan ke folder yang sudah saya sharing tadi. Nah, di C kan tadi kan, di C, di my dokumen. Nah, di sini. Tuh masih kosong dalamnya. Terus saya save. Folder sudah kita sharing. Sekarang kita sharing printernya. Oke ya, kita sharing printernya. Bagaimana kita sharing printernya? Saya arahkan ke start sini. Kita cari program pengaturan printernya. Di sini saya tulis aja printer dan scanner. Nah, di sini printer dan scanner, saya klik. Oke, di sini sudah tertera printer yang kita gunakan adalah Epson L360 series. Nah, ini yang akan kita sharing supaya komputer 2 bisa membaca printer kita. Caranya kita open Quaint. Nah, ini apa namanya? Open Quaint. Nah, muncul seperti ini. Terus saya pilih ke printer sini, ya. Saya ulangi lagi ya. Saya ulangi lagi. Pilih start. Ini untuk sharing printer ya. Tulis di sini printer. Nah, nanti dia muncul di atas ini. Pilih printer dan scanner. Nah, di sini kan kita printernya pakai L360, berarti di sini saya pilih yang ini ya. Terus klik. Nah, terus di sini open Quaint. Nah, di sinilah open Quaint lah. Setelah di open, terus pilih printer. Di sini ada keterangan tuh, saring. Nah, bukan saring yang jalan-jalan itu, saring printer, saring. Terus di sini, setelah itu disaring, di sini klik ini share this printer. Klik aja di sini sekali, klik, maka akan muncul keterangan printer kita. Terus oke. Selesai. Oke, sekarang tahap terakhir, kita pengujian berhasil atau tidak yang kita lakukan konfigurasi dari tahapan awal tadi. Ini PC1 yang terhubung ke printer, ini PC2. Jadi kita konfigurasinya menyesuaikan soal ya. Ngetesnya kita dari PC2. Nah, ini PC2. Kita ngetesnya langsung ke start sini. Start, terus slash miring sebelah kiri yang ini. Nah, 2 kali. Terus tulis IP-nya 192.150.3. Nah, PC1 berapa IP-nya? .1. Ya kan? Terus enter. Nah, maka dia akan muncul sharing seperti ini. Artinya punya kamu sudah berhasil. Contohnya apa? Di my dokumen kan kamu tadi sudah buat nih biodata di PC1 yang mau kamu sharing. Sekarang kita
copy, kita simpan di dokumen sini atau di mana aja terserah, saya simpan di video deh. Nah, ini telah kita sharing dari PC 1, iya kan? Terus saya backspace lagi sini, backspace lagi. Terus di sini lagi ada Epson L360. Misalkan di sini keluar nggak sengaja sama kalian. Nah, cukup digulangi lagi aja dari awal. Strip 2 kali 192.150.3.1. Nah, terus yang pertama kita install dulu ini. Klik aja 2 kali, maka dia akan mendownload untuk menginstal. Ya, tunggu sampai dia proses selesai instalasi. Oke, selesai ya. Kita keluarkan biodata yang telah kita buat di PC1 tadi, di My Document, ini kita ambil, kita copy, atau langsung dibuka saja. Lebih baiknya di copy aja ya. Di copy, saya taruh di folder saya. Di mana? Di video misalkan. Nah, di sini. Saya copy di sini. Saya paste. Nah, ini baru kita buka. Ini di PC2 ya. Tuh, ini kan yang kita buat tadi biodatanya. Terus kita coba print. Caranya, di file, terus klik print di sini. Print. Kemudian cari printer yang sudah kita share dari PC1. Nah, ini dia. Ada keterangannya ready. Ya, berarti dia sudah ready. Epson L360 series on 192.150.3.1. Saya klik, terus saya print. Nah, maka kita arahkan ke printernya, apakah dia mau nge-print atau tidak. Selamat, konfigurasi UKK kalian telah sukses. Oke, mantap. Jadi sudah selesai konfigurasi kita. Selamat belajar, semoga sukses. Salam satu bidang, ilmu teknologi komputer, SMK Muhammadiyah Kota Agung bisa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.